Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahri sodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa yanfa'uni wajibni. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sahabat teduh semua. Hari ini Ibu akan mengisi materi di bulan suci Ramadan ini tentang bagaimana Ramadan itu akan memberikan pada kita sesuatu, yakni Ramadan sebagai revolusi mental dan sosial. Sahabat teduh semuanya, perlu kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu oleh kita semua. Bulan dimana yang penuh dengan keberkahan, bulan yang memang utama lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Kita bersyukur sebagai umat muslim, sebagai umat Islam yang memang setiap tahun kita menemukan dan menemui bulan ini dengan begitu dengan semangat dan begitu bahagianya. Baiklah sahabat teduh, kita semua tentu sudah paham mulai dari ayatnya apa, kemudian apa sih yang harus kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita mulai dari bangun tidur sampai nanti berbuka seperti apa. Tapi apa yang akan Ibu bahas sekarang adalah bagaimana puasa itu bisa merevolusi mental kita. Satu, bagaimana kita bisa berjiwa sosial, bagaimana kita bisa mempunyai jiwa yang lebih sesuai dengan sekarang sebutan kita sebagai sahabat teduh. Kita harus lebih teduh lagi dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Syarat-syarat tersebut nggak dibilang mudah, nggak mudah juga. Dibilang susah juga nggak susah sebenarnya. Kalaupun itu adalah sebuah kebiasaan, kita harus bisa membiasakan diri gitu ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, yang pertama bukan berarti kita itu suci membersihkan gitu, suci dan lahir dan batin kita akan kembali suci dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi di mana bulan Ramadan ini akan menempa jiwa kita, akan menempa kepedulian kita, akan menempa kebiasaan-kebiasaan kita selama 11 bulan, dan kita biasakan sesuatu yang baik di bulan ini. Kenapa menjadikan bulan yang paling utama? Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan menjadikan sebuah amal kebaikan yang akan Allah beri pahalanya berlipat ganda. Coba kita perhatikan, setiap bulan Ramadan kebahagiaan akan terus menghampiri kita semua. Seluruh keluarga akan sangat bahagia. Dengan yang pertama, ketika kita bangun untuk sahur, itu bahagia, walaupun ngantuk-ngantuk, tapi kita bahagia, senang sekali kita makan sahur bersama, kita bisa sholat subuh bersama, bisa bertadarus bersama. Itu sebuah kebahagiaan sangat luar biasa. Kemudian di siang hari kita ada kajian-kajian yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan ketika mau menjelang buka puasa. Kebayangkan bahagia itu seperti apa ketika kita mau buka puasa. Bahkan ketika Ibu masih kecil gitu, Ibu juga mengalami seperti kalian, mungkin kalian masih ya, sahabat teduh masih ya, ngumpul-ngumpulin makanan gitu ya. Jadi apa sih yang ingin dimakan nanti ketika buka, kita kumpulin, kita sorenya kita hunting makanan. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah sebuah kebiasaan yang gak ada di bulan-bulan yang lain. Kita akan sangat bahagia walaupun makanan itu hanya sepele gitu ya. Biasanya kalau Ibu tuh paling kangen Ramadan itu berbuka puasa itu dengan gorengan. Nah, kalian sahabat teduh bisa nggak menghilangkan kebiasaan makan gorengan? Itu nggak bisa, untuk Ibu sendiri nggak bisa gitu ya. Nah, itu mah hanya sekelumit kehidupan ketika bulan Ramadan. Sekarang kepada intinya, apa yang harus kita ambil hikmah dari bulan Ramadan ini? Yang tadi Ibu sebutkan, kita harus punya yang namanya revolusi mental. Revolusi itu dari kata re itu mengembalikan gitu ya. Revolusi itu jadi mengembalikan sesuatu yang
badan ini, mental ini semuanya sudah melemah gitu. Kita punya mental selama setahun ditempa dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam kehidupan yang subhanallah sekali ya. Udah beberapa tahun ketiga ini kita ditempa dengan yang namanya penyakit gitu ya. Udah tahu ada COVID-19, sekarang ada Delta, kemudian ada Omikron. Hal-hal yang itu kan secara mental ke seluruh umat manusia di dunia ini, bukan hanya umat muslim, itu kena gitu. Gimana ya, jadi kenanya itu kok banyak ketakutan dan sebagainya, takut begini takut begitu gitu. Tapi dengan adanya bulan Ramadan saat ini, yuk kita mari bersama-sama kita membenahi mental kita supaya kekuatan mental kita lebih kuat. Kuatnya apa? Kuat menghadapi segala cobaan dan ujian ini. Disebut revolusi mental karena itu berhubungan dengan mental kita gitu. Kalau mental kita loyo, mental kita benyek, itu otomatis penyakit-penyakit yang tadinya nggak ada itu akan menghampiri gitu. Yuk kuatkan diri kita dengan segala macam aktivitas, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan berkah, dengan mubarak. Yuk kita sama-sama perbaiki mental kita menjadi lebih lebih kuat gitu ya. Bagaimana sih cara memperkuat mental itu? Yaitu tadi kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Coba ada hal yang sangat sepele sekali yang kita abaikan. Ibadah yang paling utama, yang paling pertama dan utama manusia umat Islam itu harus lakukan adalah apa? Ya betul, yaitu sholat. Sholat tepat waktu. Coba kita dengarkan panggilan sholat itu apa namanya? Itu azan. Azan, kita dengarkan baik-baik isinya azan itu apa di situ. Ada kalimat-kalimat yang mengagungkan, ada kalimat-kalimat yang membesarkan Allah kan. Dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Hayya 'alal falah. Kalimat azan tersebut tanpa kita sadarin, kita sering mengabaikannya. Artinya pun kadang kita nggak tahu apa sih yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Di situ dikatakan yang dipanggil itu hayya 'alal shalah. Mari kita sholat, hayya 'alal falah. Dari sholat kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Kalimat falah itu di dalam Al-Quran dikatakan jika manusia itu mendapatkan huda, manusia akan Allah berikan huda, hidayat, maka kesananya adalah muflihun. Nah, muflihun itu adalah orang yang beruntung. Siapa orang beruntung itu? Kita umat muslim. Jadi sebenarnya umat muslim itu orang yang sangat beruntung. Maka yuk kita sama-sama sahabat teduh semua, kita teduhkan pikiran kita teduhkan hati kita, dan kita kuatkan mental kita untuk menghadapi segala macam cobaan. Di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita untuk merevolusinya. Yang kedua, selain revolusi mental, itu ada yang namanya pelatih diri kita itu untuk menjadi seorang yang berjiwa sosial. Coba kita perhatikan, apa ada di bulan-bulan selain Ramadan, kita berbagi dengan yang lain? Ada, tapi tidak se-booming di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu tempat mengekspos diri kita menjadi orang yang lebih berpeduli terhadap yang lain. Peduli terhadap sesama, oke, iya betul. Setiap hari, mulai dari hari pertama Ramadan, kita selalu di belahan bumi manapun juga, itu selalu ada yang namanya berbagi terhadap sesama muslim yang lain. Entah itu berbagi makanan, entah itu berbagi tausiah, entah itu berbagi apapun juga. Makanya selama bulan Ramadan ini, kebiasaan-kebiasaan kita dalam berbagi itu harus terbawa kepada kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita senang ya tentu berbaginya mulai dari hak pertama sampai
kita menjelang, nggak menjelang sih, sampai di bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan ditutup dengan yang namanya Idul Fitri. Pada Idul Fitri semua sangat senang, anak-anak lebih senang karena mereka akan mendapatkan angpau. Itulah apa sih yang makna berbagi. Angpau itu adalah hanya sekelumit, hanya kecil dari makna berbagi diri kita. Baiklah teman-teman sahabat teduh semua, mungkin hanya dua tadi yang harus kita bawahi adalah yang pertama, kita harus merevolusi mental di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah revolusi diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang dapat berbagi kepada orang lain, yaitu memupuk jiwa sosial kita, dan jiwa sosial kita itu akan harus terus-menerus kita lakukan kepada bulan-bulan selanjutnya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang belibet, kata-kata yang tidak tepat dan tidak pas. Itu merupakan sebuah kesalahan yang manusiawi ya teman-teman teduh. Oke, terima kasih sekali lagi. Ibu doakan semuanya sehat-sehat selalu, mendapatkan berkah di bulan ini, dan berkahnya akan terus menerus berlanjut kepada bulan-bulan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Akhirnya editnya ada belibet.